Yang kurang gini nih, yang rasa jadi problem tuh kearifan lokal. Kearifan lokal ini kan warisan budaya nenek moyang yang menjunjung keluhuran budi. Sarana dan kearifan lokal itu kan tertuang di adat, dan adat ini yang sudah runtuh. Jadi itu beberapa kawan di toko-toko Kampar ingin menghidupkan kembali, menggalakkan lagi kearifan lokal. Tapi seperti apa upayanya, usaha-usaha yang bisa mengarah kepada itu tuh bingung. Menurut Ambo kan mesti ada revitalisasi adat. Artinya peran adat itu diperkuat kembali. So disitulah letaknya kearifan lokal tuh. Ada aturan-aturan komunikasi, aturan pergaulan, sosial etik kata orang ini kan, etika sosial itu ada dalam adat. Jadi bagaimana berkomunikasi dengan kemenakan dengan mama, berkomunikasi dengan dusana, adik, kakak, pulen dan padusi. Nah, bagaimana berkomunikasi dengan orang Semondo? Itu tidak tahu ini dulu. Belum lagi adat istiadat tentang pernikahan misalnya, peminangan, tentang acara-acara resmi, tentang pengangkatan nenek mama, penobatan datuk-datuk. Kalau jarang terdong ini apa itu. Itu yang formalnya tuh. Kalau sistem persukuan, kini tidak ada persukuan tuh, tidak jadi batas kan. Orang kawin sesuku itu lah banyak. Termasuk di keluargamu. Jadi itu ciri-ciri kehilangannya identitas. Kearifan lokal itu kan identitas. Dulu identitas awak kok adat tuh lah ini mama dan agama. Jadi tidak bisa dipisahkan itu, karena adat bersandi syarak kita bersandikan kitabullah itu kan pengaruh Islam tuh. Setelah masuk Islam dulu kalau orang Kampar apa pun kojo bisa jadi imam, bisa baca doa, kemananya merantau untuk apa kojo tapi kalau waktu semayang tu bisa jadi imam, sebab kehidupan awak generasi ambo lah kan, mengaji itu wajib. Belajar pokok semayang, mengaji, baca doa itu wajib. Itu maghrib, sudah maghrib ditampau dia ayah kalau ndak pergi mengaji tu. Itu jadi sosok orang rata-rata ndak ada ni ndak pandai mengaji tu. Jadi senang kemana pergi, ya setidaknya beberapa ayat di juz amal tu kan apa bisa jadi imam. Itu ciri awak. Kalau sahabat dari Kampar itu kalau Serambi Mekah, Kampar Serambi Mekah dia dari situ. Ya salah satu. Kini kemajuan zaman, identitas itu tidak ada. Artinya lah sama dengan Serambi Mekah teman-teman. Tapi masih ada siswa-siswa yang namanya ulama pasti dari Kampar. Dulu memang nenek mamak ke datuk-datuk tu merupakan status sosial. Inyo ada garis keturunan tak sembarang tu. Inyo harus tumbuh di mata. Tak boleh ada yang tidak garis keturunan yang kamu pegang datuk tu, dan tak boleh sembarangan. Macam di pilihan kami datuk Jabal Surun ada garis keturunan. Tapi kini lama lenceng.
ndak di garis keturunan tu lah. Sama namanya nyon ndak lo ada. Kini lah gak buat yang kena ada honor. Cuma yang ditunjuk tu ndak lo nan dulu. Kalau zaman dulu memilih nenek mama itu selain nan garis keturunan tadi, mencai siapa nan tune nan kan bisa tumbuh di mata itu, tapi bukan itu saja. Ada isi ko ha. Kalau ndak ada tu ndak tunjuk orang dulu. Cuma di zaman dulu tu nan menjadi ilmu tu lemu. Tahu lemu? Iya, kalau tidak bisa, makanya punya berwibawa. Dan selain lemu, kehidupannya mapan pulau. Disegani, itulah orang diangkat jadi imam mama. Jadi kalau mama tu datang, datuk tu datang, memang berwibawanya. Itu yang dipertahankan di Sumatera Barat ini. Jadi Sumatera Barat kan merevitalisasi adat. Dan dulu namanya Nogai, kita balik dengan Nogai punya. Boleh Nogai. Ndak desa nama Penghulu Nogai. Nogai Umbio, Nogai apa. Di Sumatera Barat dia balik. Dia kan diusak de budaya Jawa kan. Zaman Soeharto. Kalau Kampar dulu memang Wali Negoi namanya. Wali Negoi. Kampung. Korong kampung. Mamak kampung, Mamak Negoi. Itu level apanya, stratanya kan. Itu tak ada lah. Berganti dengan RT RW entah apa kan. RT itu apa? RW itu apa? Kita nyong ke orang kampung apa nan RT dan RW itu apa? Beda. Tapi kalau ditemu manon nan teratak, manon perlu payung. Joleh dia. Itu rusaknya tatanan apa tu kearifan lokal tu yang menjadi identitas. Salah satu sumber hukum tu adat tu lah. Di zaman Belanda menghargai adat tu. Cuma ndak dijustifikasi sebagai hukum positif, cuma sebagai sumber hukum aja. Kampa tu asalnya dari Rajo Kampa tu lah, nyorang Siak. Kenan Siak. Jadi bahasa Melayu nyebut Kampar tu Kampa. Itu tu di Rajo Kampar tu lah yang menyebut Kampa, sehingga masyarakat menyebut Kampa pula. Sampai mana wilayah belajar Kampar? Yang Kampar tu di luar Rokan, kalau Kuantan. Dia Hindi Hilir. Memang Kampar itu tapi tidak Kampar yang Muara Takus. Kan pusatnya kan Muara Takus. Itu sejarah Muara Takus tu. Muara Takus dulu lah tua. Belum ada kesepakatan sampai kini tentang asal candi Muara Takus. Tapi yang joleh di situ ada pusat pendidikan. Ini ada situs-situs peninggalannya. Pusat pendidikan yang disebut pendidikan Dharma. Pendidikan Dharma tu artinya budi. Yang diajarkan di situ budi. Budi berarti ini akhlak. Puncaknya itu tadi Tuhannya Maha Esa. Itulah ada asumsi itu berasal dari Nabi Ibrahim. Tapi itu tidak susah dibuktikan karena tidak ada bukti-bukti kan, tidak ada apa, hanya asumsi. Tapi itu dasarnya dari Buddha. Tidak Buddha. Ada teori tentang Buddha bahwa Candi Muara Takus itu Candi Muara Buddha. Buktinya memang tidak ada ajaran ketuhanan di situ. Seperti ajaran Buddha itu kan tidak ada ajaran ketuhanannya, hanya tentang budi saja.
ada pula asumsi ini kan lebih tua dari Buddha. Jadi dia sebelum Buddha lah. Jadi ajaran Dharma itu menjadi pusat di Asia. Di Asia. Di Asia. Jadi dari India itu belajar ke itu, belajar Dharma itu ke Muratakus. Dari India. Dari India. Jadi bukan sebaliknya. Dari Cina, dari daratan India, itu belajar ke Muratakus. Luas kampusnya sekitar 40 kilo bujur sangkar. Komplek pendidikannya. Yang sumber ilmunya, yang tenaga pengajarnya di mana? Ya itulah orang Kampar. Situlah hebat Pak. Menjadi guru sana. Di guru karena negeri tua kan, maka disitulah lahirnya adat itu. Adat yang kemudian diadopsi di orang Sumatera Barat. Jadi adat Muratakus itulah yang istilahnya dijustifikasi, diundangkan di apa namanya itu, dijurisprudensikan oleh Datuk Parpati Nan Sebatang. Adat itu bukan berasal dari Minangkabau itu kan belakangan muncul istilah Minangkabau itu. Kampar. Tapi teori orang Minang adat tuh dari Minang katanya, memang ada Parpati Nan Sebatang tuh orang Minang, orang Pagaruyung. Kampar itu katanya, kalau kata orang Minang ya, Kampar itu ikatan perkumpulan orang Pagaruyung asalnya. Kampar, singkatan Kampar itu dari Pagaruyung. Itu uang dari Padangnya. Iya, ya itu susah juga dibuktikan. Itu mungkin sebab daerah Sumatera Barat itu daerah pegunungan. Daerah yang landai sedikit itu dia itu daerah ke bawah. Biasanya penduduk bukan ke daerah pegunungan. Biasa penduduk menjadi penduduknya di pinggir-pinggir sungai. Makanya aliran Sungai Kampar itu diisi penduduk sampai Muara Mahat, sampai ke Mahat. Nah itulah negeri yang tua. Sejak terbentuknya Sungai Kampar itu lah mungkin 2 juta tahun yang lalu. Dari dulu kan di kampung Kampung. Transportasi. Tidak mungkin orang naik ke tanah. Pokoknya atau temanya adalah revitalisasi kearifan lokal. Itu dengan memperkuat kembali, mengembalikan kearifan lokal yang itu dilembagakan dalam adat. Nah itu siapa baik yang memiliki kebijakan dalam bidang pendidikan, silakan untuk bagaimana caranya itu menjadi salah satu mata pelajaran. Ini kalau tanya tentang suku aja pun anak-anak tidak ngerti. Jadi Kampar itu terdiri dari suku apa saja tidak tahu deh. Bahkan ditanya apa suku ang? Antu deh. Nggak pakai. Coba kalau itu dimasuk ke dalam kurikulum. Siapa mamaknya? Di Umbio misalnya ada 10 mamak negeri. Siapa-siapa tu? Apa nama suku? Kalau itu diajarkan sebagai kurikulum ekskul atau muatan lokal. Ini Arab Melayu dijadikan muatan lokal, ya bagus. Tapi yang inti tertinggal, yang kearifan lokal itu tadi. Dulu ada tuh sakti. Ah. Jadi kalau ada orang kawin sesuku itu memang
bukan dondo aja, ada masalah bang. Iya dondo pertama dari kambing sampai kobau tu. Udah itu ndak boleh tinggal di goi dah. Tapi ada yang lebih mengerikan, sumpah Itu sumpah nenek mama itu. Apa sumpah? Nak melanggar adat tu, kata nak berpucuk ke bawah, ndak bau ke. Di tengah dilayuk kumbang. Ngeri tu. Cuba. itulah implementasi. Ha? Duit orang enggak mati ndak omo. Sensara lah itu tu. Kata nak pujuk kawan nak bau ke di tengah dia kumbang. Itu tak sumpah orang dulu itu. Tapi ada juga pucacan ada juga. Tengoklah orang nan kahwin sesuku tu ada pucacan. Masih lokek. Itu taruhlah itu kan terlanjur. Ya, itu tuh kalau dikembalikan sistem persaudaraan kesukuan tu kan dulu ada suku. Ketika puasa ada suku buka bersama antar di persukuan. Beko ada di ayo ada menjalang mama. Menjalang mama tu nak nahu kini kan. Kan banyak ini Ya tapi dek mama itu pula rayo itu beli daging membantai pagi sebelum rayo tu ada sajinjeng tu kemenakan. Artinya itu simbol. Tapi hari-hari ndak lope dari mama kemenakan. Artinya anak di pangku kemenakan di bimbing tu ada diterapkan di orang dulu tu, ndak hanya sekedar pepatah. Jadi banyak kami generasi kami pasti banyak yang dibiayai sekolahnya dek mamanya. Itu kan simbol-simbol pepatah. Seperti tadi kata nak berpucuk ke bawah nak bau di tengah di laik kumbang. Apalah sensara tu. Kini pun masih nampak di kampung tu. Hmm. Kalau yang memang dapat pencocokan, kok masih banyak orang yang Enggak orang takut dan orang tak percaya tu kan. percaya tadi. Tak percaya.